Selamat malam semuanya, khususnya anak-anakku SMA Sabrus Lubuk Linggau. Mohon maaf untuk materi ulangan sosiologi harus saya sampaikan seperti ini karena situasi ya. Maka silakan diperhatikan berkaitan dengan materi ulangan mata pelajaran sosiologi kelas 11 untuk penilaian akhir semester. Pada prinsipnya ada dua. Pertama, materi kita itu dari sebagian kecil dari materi tentang konflik sosial, dan kemudian materi yang lebih besar yang porsinya lebih banyak adalah materi tentang integrasi sosial. Kalau dalam persen, materi tentang konflik sosial itu sekitar 10%, dan 90% adalah materi berkaitan dengan integrasi sosial. Dan sekali lagi maaf, saya harus menyampaikannya dalam kondisi yang seperti ini karena kondisi mendadak, tidak seperti kemarin dalam mata pelajaran agama yang tidak saya sampaikan secara virtual seperti ini. Baik, silakan diperhatikan untuk materi ulangan sosiologi penilaian akhir semester besok. Dari materi tentang konflik sosial, materinya adalah sebagai berikut. 1. Contoh konflik fungsional. Yang kedua, sebab munculnya konflik vertikal. Yang ketiga, contoh konflik spontan. Yang keempat, penyebab kekerasan struktural yang sulit dikendalikan. Dan yang kelima, dari materi konflik sosial, tugas utama dari pihak ketiga dalam mengatasi konflik sosial melalui mediasi. Sedangkan materi berkaitan dengan integrasi sosial ini yang akan saya sampaikan dalam poin-poin berikut ini. Silakan diperhatikan dan kalau perlu dicatat. Materinya adalah 1. Pengertian integrasi sosial. 2. Pengertian integrasi bangsa. Yang ketiga, sebab terwujudnya integrasi sosial. Keempat, efek dari adanya integrasi sosial yang terjalin dengan baik. Yang kelima, contoh wujud integrasi sosial yang ada di masyarakat. Yang keenam, hal yang diperlukan untuk mendorong terciptanya integrasi sosial. Yang ketujuh, faktor pendorong integrasi sosial yang berasal dari dalam individu atau yang internal. Yang kedelapan, latar belakang munculnya integrasi normatif. Yang kesembilan, faktor penghambat asimilasi. Yang kesepuluh, integrasi koersif, khususnya pada materi hal yang membentuk adanya integrasi koersif itu apa. Bentar, haus. Lanjut yang nomor 11, yang ke-11 sorry. Integrasi fungsional. Pokok materinya hal yang membentuk adanya integrasi fungsional. Yang ke-12, faktor pembentuk integrasi sosial dari faktor internal. Jadi, untuk faktor pembentuk integrasi sosial dari faktor internal ini, itu selain menyebutkan juga perlu menjelaskan apa saja yang ada di dalamnya, gitu ya.
Artinya menjelaskan bagian-bagian dari faktor-faktor faktor-faktor pembentuk integrasi sosial yang bersifat internal itu seperti apa saja. Karena ada bagian-bagiannya di catatan ataupun di buku cetak, semuanya ada. Yang ke-13, pengertian akomodasi menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. Yang ke-14, tujuan akomodasi. Yang ke-15, proses atau tahapan yang harus dilalui dalam integrasi sosial. Yang ke-16, faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi dalam masyarakat. Yang ke-17, ciri-ciri masyarakat kota. Yang ke-18, ciri-ciri masyarakat desa. Yang ke-19, sebab-sebab timbulnya prasangka dan diskriminasi dalam konteks integrasi masyarakat kota dan desa. Yang ke-20, faktor-faktor pendorong integrasi masyarakat kota dan desa. 21, pengertian asimilasi dan akulturasi dalam konteks integrasi masyarakat kota dan desa. Yang ke-22, integrasi masyarakat dalam negara itu akan tercapai karena apa? Sekali lagi, integrasi masyarakat dalam negara akan tercapai karena apa? Yang ke-23, faktor pendorong integrasi nasional. Yang ke-24, syarat terjadinya integrasi kebudayaan. Yang ke-25, faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi. Yang ke-26, proses-proses integrasi sosial dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang ke-27, syarat berhasilnya integrasi sosial yang ada di masyarakat menurut Cockburn dan Ninkoff. Sekali lagi, yang terakhir, syarat berhasilnya integrasi sosial yang ada di masyarakat menurut Cockburn dan Ninkoff. Nah, ini para siswa yang terkasih untuk materi ulangan sosiologi penilaian akhir semester besok. Jadi, perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa materi untuk ulangan sosiologi itu materi konflik sosial itu porsinya adalah 10%. Dan materi selebihnya 90% adalah materi tentang integrasi sosial. Silakan dipelajari materi-materi yang sudah saya berikan tadi, di mana materi-materi itu semua ada dalam buku catatan dan dalam buku cetak. Silakan juga mempelajari berkaitan dengan soal-soal pilihan ganda yang sudah tersaji baik di buku cetak maupun di tugas akhir semester yang kemarin. Tetapi acuan dari belajarnya adalah materi-materi sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi ulangan sosiologi besok kelas 11 di SMA 1 Lubuk Linggau. Semoga bermanfaat, selamat belajar dan semoga sukses. Amin. Jangan lupa berdoa.